Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara, di antaranya yaitu perkara-perkara yang disunnahkan ketika melakukan kurban. Dan sebagai pengingat ulang, di antara perkara yang sunnah yaitu memperlakukan binatang kurban dengan baik, lalu sunnah menajamkan alat penyembelihan, kemudian sunnah hukumnya untuk menyembelih dengan tangan sendiri, dan lalu sunnah hukumnya menghadiri proses penyembelihan bagi pemilik kurban. Juga sunnah hukumnya menghadap ke kiblat, penyembelih menghadap ke kiblat, lalu membaringkan binatang kurbannya ke rusuk kiri binatang kurban. Lalu sunnah membaca doa, diingat kembali doa bagi pemilik kurban ketika mau dikurbankan. Ada hadis yang menyebutkan doanya, yaitu Allahumma minka walaka salati wa nusuki, dan seterusnya, mahyaya wa mamati sampai wa ana minal muslimin. Nanti dalam hadis yang lain juga Nabi mengajarkan doa wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati, seperti doa iftitah ya. Cuma kalau doa iftitah ditambahkan inni wajjahtu ya. Dia ada, itu dua hadis yang berbeda. Jadi itu pemilik kurban baca sebelum disembelih binatang kurbannya. Lalu kemudian penyembelih ketika mau menyembelih membaca bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni. Itu kalau disembelih sendiri ya. Tapi kalau disembelih oleh orang lain, bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban ya. Kemudian jangan dikuliti dulu sampai binatang kurban itu benar-benar sudah dingin, sudah tenang, tidak lagi menggelepar-gelepar ya. Satu lagi yang ketinggalan, jangan menyembelih binatang kurban di depan binatang yang belum disembelih. Jangan kasih nampak, karena akan menyebabkan rasa takut, lalu menciutnya daging sehingga menyebabkan tidak lezat. Jadi jangan kasih nampak ya. Okey, baik, itu yang sudah kita bahas. Malam ini malam terakhir kita sebelum kita melakukan Idul Adha. Maka kita habiskan, kita sempurnakan pembahasan kurban pada malam ini.
Berikutnya tentang ahkam luhumi at-tahaya, hukum daging kurban. Ya. Jadi maksudnya bagaimana cara membagi daging kurban tersebut. Nah, daging kurban itu ada yang daging dari kurban wajib, juga ada daging dari kurban yang sunnah. Kalau daging kurban dari kurban yang wajib, maka jumhur ulama itu tidak membolehkan untuk dimakan oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Jadi semuanya harus disedekahkan. Itu kalau kurbannya kurban wajib. Diingat kembali Bapak Ibu, kurban wajib itu bisa terjadi pada dua perkara. Yang pertama apabila dinazarkan, yang kedua apabila dita'yinkan. Dita'yinkan itu ditentukan dari jauh-jauh hari. Contohnya kita punya binatang peliharaan 10. Yang satu kita ta'yinkan, kita sebut ni yang kambingnya, atau kambing ini yang saya akan kurbankan. Jadi kita tentukan dari awal harus dia. Itu menjadi kurban wajib. Jadi dua perkara itu. Ya. Nah itu tidak boleh dimakan oleh si pemiliknya. Ya, semuanya harus disedekahkan. Tapi kalau kurbannya selain wajib, yaitu kurban sunnah, maka pandangan yang paling masyhur berdasarkan ayat Allah, yaitu dibagi menjadi 3 bahagian. Ya. Kurban itu dibagi menjadi 3 bahagian. Allah yang mengatakannya di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Yang pertama kata Allah, fakulu minha. Sepertiga yang pertama makanlah. Jadi disuruh makan, maksudnya bukan disuruh makan di hari itu semuanya. Makan itu maksudnya jadikanlah makananmu, boleh disimpan. Karena nanti ada hadis lain dari Abu Sa'id dan Buraidah, Nabi pernah mengatakan, kulu waddakhiru, makan dan simpanlah. Nah, jadi boleh makan, boleh simpan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ya, misal ada yang pernah dengar bahawa tidak boleh simpan lebih daripada 3 hari misalnya. Nanti ada juga yang mengatakan disuruh simpan tetapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah itu perlu diperbaiki pemahaman itu. Memang ada hadis Nabi, ya, Nabi pernah melarang untuk menyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Bunyi hadisnya, ya, kuntu nahaitukum an idkhar luhumil adhahi fawqa salasin min ajli dafa. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging binatang kurban lebih daripada 3 hari. Itu Nabi mengatakan begitu. Tetapi harus kita tahu kenapa penyebabnya Nabi pernah melarang itu. Min ajli dafa, ya. Karena pada saat kularang itu sedang terjadi musim kelaparan, musim paceklik. Ya. Jadi di saat Nabi larang itu, keadaan di Madinah sedang terjadi musim kelaparan, musim paceklik. Ya. Sehingga Nabi mengatakan tidak boleh simpan lebih 3 hari. Maksud Nabi, kalau diizinkan simpan, orang tidak mau kasih ke fakir miskin. Tapi kalau sudah dilarang simpan oleh Nabi, otomatis orang akan lebih banyak memberi daripada simpan, karena enggak boleh lebih daripada 3 hari. Disitulah Nabi mengatakan, kularang kalian dulu karena sedang musim kelaparan. Wa qad jaa Allah bis-sa'ah, dan sekarang sudah aman. Sekarang itu sudah nyaman, sudah aman, sudah melewati masa itu. Apa kata Nabi berikutnya? Faddakhiru,
ma badalakum, simpanlah sesuai dengan keinginanmu. Jadi setelah melewati masa itu malah Nabi mengatakan simpan aja, suka-suka. Makanya boleh simpan daging kurban dalam kulkas 7 hurung, 14 hari. Ada yang simpan sampai hari raya kurban berikutnya, kati tun dalam kulkas. Boleh tidak? Boleh. Jadi kalau ada yang kasih tahu bahawa hanjut ke bah, tak boleh simpan lebih 3 hari, dia tidak baca seluruh hadis itu, dan dia tidak mengerti kenapa Nabi melarang itu. Jadi yang model lagi nyanpa. Jadi kadang-kadang tidak baca hadis, tidak baca riwayat, tidak baca asbabul urud, penyebab kenapa begitu. Karena menentukan hukum itu juga harus belajar asbabul urud, penyebab munculnya hadis, juga harus belajar asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Jadi tidak benar kalau tidak boleh simpan melebihi 3 hari. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah memang tidak boleh simpan, artinya harus habiskan hari itu. Karena kenapa? Disuruh bagi ke orang. Dan bedanya lagi akikah dengan kurban, akikah itu disuruh bagi dalam keadaan sudah siap saji, disuruh masak dulu, suruh siap saji. Kalau kurban disuruh bagi dalam keadaan mentah, jangan bagi setelah dimasak, tapi dalam keadaan mentah. Kenapa akikah disuruh bagi dalam keadaan siap saji? Karena beda tujuan. Maksud daripada akikah mensyukuri nikmat Allah di atas anugerah Allah yang paling kita senangi, iaitu diberikan anak oleh Allah. Maka akikah itu lagi orang sedang berbahagia. Dia seperti orang yang baru keluar gaji, dia ingin traktir. Maka cara traktir orang kayak mana? Kasih mentah. Bapak kalau keluar gaji mau kasih martabak ke orang, suruh siap jadi apa bapak kasih telur? Kasih telur, kasih canik, kebegak geruk ke? Ada kayak gitu? Mana ada. Kalau kita sedang bersenang hati, suruh kasih je, jadi biar orang langsung nikmati. Karena kita sedang menghadapi rasa syukur yang luar biasa. Tapi kalau kurban, disuruh kasih mentah. Karena tujuan maksudnya adalah membahagiakan fakir miskin. Fakir miskin itu suruh simpan, suruh kabeh. Begitu. Jadi oleh karena itu, sepertiga yang pertama itu memang disuruh makan. Oh ya, sedikit lagi saya lupa tadi. Kalau ada yang mengatakan tak boleh kurban bagi yang belum akikah, itu pun tak benar. Jadi kalau ada yang mengatakan tak boleh kurban, belum akikah kan? Kalau belum akikah anak tak boleh kurban, itu tak benar. Tak ada hubungan antara kurban dengan akikah. Itu dua hukum yang berbeda, tidak saling menjadi syarat. Boleh tak kita kurban tapi kita belum akikah? Boleh. Dibolehkan. Nanti habis kurban baru pikirkan ke akikah gitu. Okey, ini sepertiga yang pertama. Tapi satu lagi Bapak, sepertiga ini bukan wajib sepertiga. Maksudnya tak mesti kita ambil sepertiga, itu maksimal. Itu maksimal. Kalau kita mau berbagi untuk orang lain, yang penting ada makan sedikit. Sabar plastik mentang tacok adanya, itu sudah. Juga jangan sampai terlalu baik sehingga bodoh. Kita kasih tahu, lu kenapa ya tadi saya tidak usah, kasih aja ke orang lain semuanya. Itu baik kali, tapi bangai. Kenapa? Kan yang suruh makan Allah. Berarti makan itu memang dianjurkan makan, untuk supaya kita sadar bahawa yang kita makan selama ini itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah ingin mengatakan, makanlah nikmatku kepadamu, renungkanlah, syukurilah, yang engkau makan selama ini adalah pemberianku. Maka disuruh cicip kurban. Paling bagus lagi, waktu hari raya, makanan pertama yang masuk ke dalam perut kita di waktu 10 Zulhijjah adalah kurban kita sendiri. Paling bagus. Karena Nabi SAW itu menahan diri untuk tidak makan sebelum solat. Kalau Idul Fitri kan disuruh makan dulu sebelum solat. Kalau Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan dulu. Itu tidak ada niat, itu bukan puasa, hanya mengikuti sunnah Nabi jangan makan. Jadi tidak ada niat khusus itu.
Tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah Rasulullah selesai salat langsung menyembelih, dan makanan pertama yang masuk ke perutnya adalah sembelihannya sendiri. Ini yang paling enggak. Itu udah sempurna kali. Jadi nyembelih di hari pertama sempurna. Tambah lagi kalau bisa makan yang hasil sembelihan kita sendiri, maksud binatang kurban sendiri. Itu paling bagus. Itu sudah mengikuti Nabi SAW. Cuma yang jadi masalah, kita tidak bisa melakukannya juga begitu. Apalagi ini hari raya ini bertemu dengan hari Jumat. Banyak orang yang tak mungkin menyembelih di hari Jumat karena susah untuk dibagi, waktu singkat sekali kan. Nah, ini otomatis ya tidak perlu kita ikuti begitu sampai nak makan-makan dari hari raya pertama, menunggu daging kurban di hari raya kedua. Pas hari raya kedua daging kurban dah siap, dia pun sudah mati. Jadi itu tidak perlu sampai segitunya, ya. Jadi apa intinya? Makanlah begitu. Kemudian sepertiga yang kedua, wa at'imul qani'. Berikanlah hadiah kepada qani'. Qani' itu orang yang tidak membutuhkan. Jadi yang pertama makan, yang kedua hadiah, ya, kepada yang tidak membutuhkan. Siapa yang tidak butuh, ya terserah kita, ya. Orang-orang kaya boleh dapat. Kita punya saudara, adik, kakak, kita bagi-bagi, itu terserah kita. Ini namanya, yang kedua ini namanya hadiah. Kita kasih ke teman-teman terdekat, kita kasih ke satu alumni SD dulu, kita kasih kepada guru-guru anak kita kasih ke ustaz-ustaz yang membuat pengajian di kampung kita yang betul kan. Jadi itu terserah kita. Itu hadiah. Itu sepertiga yang kedua. Begitu. Kemudian sepertiga yang ketiga, wal mu'tar, berikanlah kepada yang membutuhkan. Ini yang tak boleh ganggu. Sepertiga yang terakhir ini milik fakir miskin. Itu tak boleh ganggu. Itu jangan kasih kupon ke orang kaya dalam sepertiga ini. Kalau mau kasih kupon ke orang kaya di kampung, kasih sepertiga yang kedua. Jadi kalau kita campur ya tidak apa-apa. Maksudnya benar. Kita kasih orang, semua orang boleh dapat. Tapi porsinya Pak, jangan sampai orang miskin terlalu kecil lalu kita memperbesarkan orang kaya. Ini sepertiga ini milik fakir miskin. Jadi ini semua boleh dapat, satu kampung boleh dapat, karena ada jatah dari hadiah tadi, suka-suka tadi. Tapi jangan sampai orang kaya merempak lebah plastik, di orang gasing merempak tabur-tabur plastik, karena mereka punya jatah khusus sepertiga. Jadi itu harus disesuaikan kondisinya, karena pada dasarnya Pak, orang kaya udah sering makan. Kalau itu kita kasih hadiah pun nyempat nasi bacut, dia ya biasa sajalah, tanggapannya biasa saja. Dalam hatinya waktu dia bawa pulang, waktu dia bawa ke rumah, istrinya bilang, apa tu bang? Ada orang kasih daging kurban, hadiah. Jadi istrinya bilang, bosan kada bajunya, kada bosan dia titik uro dah baju, ada kebah mendengar kulkah, simpan kulkah Pak sampai 6 bulan 1 semester, ditunggu anaknya ujian per semester baru dibukanya lagi. Tapi kalau orang miskin kita kasih, Masya Allah, mulutnya langsung dengan Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi beda Pak. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Baik, itu cara bagi daging kurban berdasarkan ayat. Jumhur ulama juga menyatakan ini. Cuma ada catatan. Kita bisa melakukan seperti ini kalau kita menyembelih sendiri. Kalau sembelih sendiri, misal kita sembelih satu kambing Pak, kita mau seperti ini kita lakukan, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kita kasih hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Nyan seperleh nyan bisa dapat kalau kita nyembelihnya sendiri, tidak ada hubungan dengan panitia. Tapi kalau sudah kasih ke panitia, tentu tidak bisa sempurna begitu. Jadi tidak bisa kita tuntut panitia, hai nana dengar but, nana dengar malamnya pegah-pegah dalam ayat, seperleh kelum, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk saya lagi, untuk saya bagi-bagi ke saudara saya. Kalian panitia ambil sepertiga aja untuk bagi fakir miskin. Kayak gitu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ada hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Nanti biasanya panitia apa itu kalau dah tersinggung mengatakan nak acok nak kau kero nak dia. Baik nak ajuk kena. Kamu mentang. Kayak gitu biasanya udah ribut. Jadi kalau sudah kasih ke panitia ya banyak-banyak toleransi lah. Artinya ya kita ambil jatah sendiri saja.
dikasih 2 plastik, misalnya panitia bilang kata 2 plastik atau lebar plastik ke okey, nak masalah, yang penting ada kasih. Yang lain ya mau panitia bagi ke mana saja, itu terserah. Ya. Dan perlu saya ingatkan kembali, panitia pun tidak boleh melakukan tindakan di luar izin daripada pemilik kurban, karena panitia itu bukan amil kurban. Tidak ada cerita dalam kurban ada amilnya. Panitia itu hanya volunteer, orang-orang yang sukarelawan mencari pahala, ya, memudahkan urusan. Panitia itu pun hanya perwakilan dari pemilik kurban. Jadi kalau mau melakukan tindakan di atas kurban, itu seizin pemilik kurban. Termasuklah contoh yang paling banyak melakukan masak-masak atau makan-makan di hari penyembelihan. Itu kalau dia mengambil dari daging-daging kurban untuk dimasak, maka di saat itu harus seizin seluruh pemilik kurban. Jadi panitia harus bilang kepada pemilik kurban bahwa boleh kami nanti ambil sedikit-sedikit dari seluruh pemilik untuk kita masak pegak kuah belangong di hari pembagian. Kalau pemilik kurban mengatakan boleh, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan long hanjutnya ini halaluddin kan, nanti panitia pasti bilang lagi kak kau kero belum nyanyi. Sudah 2 orang yang kau kero, pertama tadi yang tadi, kemudian tambah lagi yang ini, kan. Jadi itu perlu berhati-hati panitia, jangan sampai tidak minta izin langsung ambil-ambil padahal dia tak mendapatkan izin dari pemilik kurban. Begitu juga kalau ketika membeli binatang kurban, kurang uang, harus tambah atau kelebihan dana, itu semuanya harus dilaporkan kembali ke pemilik kurban. Ini kelompok ada 5 kelompok misalnya. Ini satu kelompok ini kelebihan uang, satu kelompok lagi tak cukup uang. Tak boleh panitia langsung ambil uang dari kelompok ini ketimbun kan ini uang ini kan punya kelompok ini harga lembu berbeda misalnya, ya. Tak boleh dari uang kelebihan dari kelompok ini tanpa izin langsung kedam kena maju. Ini harus lapor dulu ke kelompok ini, ya wak ron lebih peng, ini ada lebih uang, kebetulan lembu yang di sini lebih murah. Nah, ini gimana? Kami kembalikan atau mau disedekahkan ke kelompok yang lain? Itu harus sampai segitu, Pak. Karena kalau tiba-tiba langsung dialihkan ke sini tanpa izin ini, ya, ini kan sama seperti mengambil hak orang lain, Pak. Itu kadang-kadang luput dari panitia. Jadi udah mencampur-campur juga kan. Itu tidak boleh. Makanya untuk mengamankan itu, dari pun gejok kurban harus tersepakati. Dari pertama dikasih kurban harus buat kesepakatan. Ni Pak menyona lebih kurang lebih peng baknyo. Boleh nanti yang lebih ini kami sedekahkan untuk menimbun ke yang lain. Kalau dibilang boleh, aman. Kalau dibilang tak boleh, jangan lakukan. Jadi kayak mana tu yang kelompok kedua yang tak cukup uang, kasih tahu ke kelompoknya, Pak lembu bapak kan, ini lebih mahal. Jadi apa tepat peng macam apa tu, itu harus kasih tahu ke situ. Dan kita pun yang memiliki kurban, jangan langsung seuzan ke panitia, oh kai korupsinya, kai lakelom, kai ana mupunyo, nyo anda betulnya, segala macam. Itu tak boleh juga. Dengan dia minta lebih, berarti kita dapat pahala lebih pengorbanannya. Tinggal tambah saja. Apa susahnya tinggal tambah 100 apa kan? Itu semua bisa terjadi, Pak. Begitu, ya. Jadi ini memang perkara kecil tetapi bisa berbahaya apabila ada yang tersakiti dalam urusan ini. Tapi yang begini, Pak, yang pastinya panitia itu pahalanya besar. Jadi panitia itu kan berjuang untuk memudahkan urusan, dan tenaganya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat besar, Pak. Karena salah satu amalan yang paling besar adalah melepaskan kesulitan hidup orang dan juga memudahkan urusan hidup orang. Apa kata Nabi? Siapa yang memudahkan hidup urusan seseorang, maka Allah mudahkan urusannya. Baik, itu tentang daging. Nah, kemudian ada pantangan yang jangan dilakukan dalam urusan penyembelihan. Yang pertama,
jangan sampai membayar penyembelih dengan daging atau kulit dari binatang kurban. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan daging atau kulit sebagai ongkos. Tetapi wajib diberikan ongkos terpisah. Jadi berapa ongkos sembelih sapi? Padum jadi ongkos. Sertuh 150. Okeylah 150 misal. Itu wajib kasih dari uang pribadi, uang sendiri. Ya. Jadi kalau bertujuh ya bertujuh itu, dari yang bertujuh itu. Ya. Yang tak boleh begini, tak kasih ongkos lagi. Bilang sama penyembelih, nyo kan ongkos nak lunjuk li, cuma kegantung ongkos. Untuk ganti ongkosnya ini daging sama kulit. Necok kero mentang kita jadikan sebagai pengganti ongkos. Itu diharamkan, tak boleh. Dan itu bisa menyebabkan tak terima kurban. Jadi ini pantangan pertama. Pantangan kedua, tak boleh menjual kulit binatang kurban. Yang tak boleh siapa? Pemilik kurban. Rasulullah mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Ini hadis ini disepakati Pak tentang kekuatan hadisnya. Tak boleh menjual kulit binatang kurban. Siapa yang jual, mengambil manfaat dari hasil penjualan itu, maka dianggap tidak berkurban. Artinya kurbannya sah tapi tidak ada pahalanya. Untuk apa berbuat kalau tidak ada pahalanya? Untuk apa lulus P3K kalau tidak keluar gaji? Kata macam. Jadi jangan sampai jual. Siapa yang larang jual Pak? Pemilik. Jadi bagaimana opsinya? Yang bisa kita lakukan, opsi pertama, sedekahkan. Jadi kulit-kulit itu sedekahkan ke penyembelih boleh, sedekahkan ke panitia juga boleh. Menyokau aron, sedekah kamu kau aron, apa nepubut. Itu boleh. Nanti masalah si penyembelih mau jual, tidak masalah karena dia bukan pemilik. Kita kasih aja ke fakir miskin ni, mau buat apa terserah, mau mereka jual terserah. Yang jangan pemilik menjualnya. Nah, opsi kedua, kalau tidak diberi, ya diambil manfaat. Jadikan dia sebagai apakah kerupuk kulit, atau bapa ibu mau manfaatkan sebagai pot bunga. Je dah buka pot bunga. Saya pun habis saya bilang bingung sendiri pujuk pun hanya. Atau bapa ibu mau disamak dulu, mau dibuat jadi karpet, mau dibuat jadi spray, pingin tidur di atas badan sapi kan, dibuat jadi spray boleh, dibuat jadi gorden, taruh di ruang tamu, buat gorden dari sapi, dari kulit sapi semuanya. Dia tanya sama tamu, pekan lagi nyan? Aku berkecil lagi nyan, kalau rumah binatang mandum. Berarti satu rumah sudah binatang semua, dia sempurnakan terus, dinding-dinding taruh terus semua. Boleh, apa aja boleh. Dalilnya mana? Aisyah radhiyallahu anha ittakhazat min jildi udhiyatiha saqa. Aisyah pernah menjadikan kulit binatang kurbannya sebagai saqa. Saqa itu tempat minum untuk musafir. Orang Arab dulu musafir itu buat guci dari kulit. Itu pernah dijadikan. Jadi boleh mengambil manfaat. Yang tak boleh dijual. Jadi lebih bagus hindari, jangan sampai gara-gara kulit tak diterima kurban kita. Okey, berikutnya dua permasalahan lagi. Berikutnya yaitu tentang memindahkan kurban dari sumber harta. Kita kerja di Lok Semawe, apa saja kerjanya, baik swasta, baik PNS, macam-macam. Kita dapat rezeki di Lok Semawe. Maka apa hukumnya? Waktu musim kurban malah kita kurbannya kita kirim ke Banda Aceh, kurbannya kita kirim ke Medan. Kita sumber rezekinya di Lok Semawe. Boleh atau tidak? Itu banyak terjadi Pak. Misal ada yang kerja di Malaysia,
Tapi kirim kurbannya ke kampung sini, ke Lancang Garam. Dia kerjanya di Malaysia, kerja di Batam, kirim peng kena. Itu boleh atau tidak? Maka perlu kita dengarkan. Menurut mazhab Hanafi, yukrahu naqluha kazzakat min balad ila balad. Makruh hukumnya memindahkan kurban dari tempat sumber harta atau dari sumber harta ke negeri yang lain atau ke tempat yang lain. Kalau Hanafi masih mengatakan makruh. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mereka sepakat mengatakan haram memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Haram, kalau dibilang haram, itu berarti bisa menyebabkan dalam pandangan para ulama besar ni, itu bisa menyebabkan tak sah kurban. Tak boleh memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak yang kita boleh qasar salat kapan, berapa jaraknya? Dalam hadis sebutkan 2 marhalah, sama dengan 4 burud, sama dengan 16 farsah, sama dengan 89 atau 90 kilometer. Jadi yang mau dibilang di sini apa? Tak boleh pindahkan kurban minal balad allazi fihi al-mal, dari tempat sumber rezeki atau sumber harta melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi kalau ke arah Banda Aceh, Pak, itu dari sini kalau kita duduk Semame, sama Lenga yang Mentang Jiran. Kalau daerah ke timur, Simpang Ulim lah. Lewat Pantun lagi, Simpang Ulim. Kalau Pantun masih di bawah 90 tu, Pak. Simpang Ulim itu masih boleh. Lewat ke sana itu tak boleh. Jadi 3 mazhab langsung mengatakan haram, 1 mazhab mengatakan makruh. Artinya semuanya mengatakan tak boleh sebenarnya. Ya, kecuali ada kecualinya. Apa kecualinya? Yaitu illa ayyakuna ahla zalikal mawdi' asyaddu hajah min ahli mahallil wujub. Kecuali tempat yang kita pindahkan itu betul-betul membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Apakah karena sakit kok sakit pula, apakah karena bencana, tiba-tiba ada bencana satu tempat, Pak, kita mindahkan kurban kita supaya bantu di sana, ada makanan ke pengungsi segala macam, atau karena terlalu miskin. Terlalu miskin. Contoh, Pak, kampung kita di mana, Pak? Di Singkil, misal kampung kita. Siapa orang Singkil ini? Nah, misal kampung kita di Singkil, kita kerja di Semawi. Di sana itu miskin sekali di kampung kita itu. Yang jadi PNS itu cuma kita 1 orang. Di sana jangankan PNS, P3K pun tak ada. Jadi memang orang jauh belang, manduhan apeng, semua miskin-miskin. Dan tak ada yang kurban, karena semua satu kampung itu miskin, tak ada yang kurban. Dan tak ada pun wali kota yang kasih kurban ke situ, karena dianggap tak ada suara di situ. Untuk apa kita dikasih? Kan wali kota itu kan, gubernur wali kota kan dia perlu suara lembu, suara kambing kan perlu ni. Jok kena, jok ke dia. Tak ada yang kasih. Lalu kemudian kita dihubungi, ada yang misal ayah kita di sana hubungi, ada kurban ke sini satu, sayang kali orang sini, tak ada yang kurban satu pun, miskin-miskin semua. Itu menjadi penyebab baru boleh pindahkan. Jadi di Lancang Garam kita hitung karena 2 belah boh. Di sana tidak ada. Di sana kalau begitu keadaannya baru boleh pindahkan. Kalau keadaannya kita telepon di sana ada, di sini ada, ya di sana ada walaupun 1 sapi tapi kakaknya tidak banyak. Cuman 50 kakak. Di sini walaupun 12 kakaknya sampai ratusan kakak misal. Tetap di sini, tetap di mana sumber harta. Ini hukum kurban persis seperti hukum zakat harta. Zakat harta, Pak? Zakat gaji, zakat emas, zakat perak, itu zakat harta. Persis seperti zakat harta. Itu disuruh bayar di mana? Di mana sumber harta itu berasal. Persis dengan hukum kurban. Kalau zakat fitrah, di mana kita malam hari raya berada. Jadi kalau ditanya orang, di mana sebaiknya kita kurban? Bukan di kampung halaman, Pat Mitapeng. Di mana kamu, sumber rezekimu di mana? Di situ kurban. Walaupun kita dari mana-mana,
Kita dari Medan, dari Padang, dari Riau, macam-macam Pak, tetap disuruh beri ke sini. Nah, kemudian bagaimana kalau dia kerja di Malaysia tapi dibawa pulang, dikirim ke kampung sini suruh kurban? Yang disuruh di sana, di mana sumber harta, bukan disuruh balik ke kampung halaman. Masih ditoleransi kalau di sana sudah ada satu. Nah, misalnya di sana sudah ada, kalau ada di Malaysia saya kasih juga di kampung tempat dia duduk itu ada tempat sumber harta dia. Lalu dikirim ke kampung satu, itu sudah aman karena target di sana sudah ada dapat. Nah, kemudian satu lagi kasus, bagaimana kalau bersyarikat pada satu sapi 7 orang? Kan orangnya 7 orang itu kan berpencar-pencar Pak. Misal kita ada anak 6 orang. Lalu orang tua ini mengatakan kita bersyarikat kali ini kita sembelih satu sapi. Anak kita itu udah berserak dari mana-mana. Ada yang di Kalimantan, di IKN, di macam-macam lah Pak. Nah, lalu mereka bersyarikat satu sapi, disembelihnya di kampung. Boleh enggak? Nah, di situ boleh. Kenapa? Karena otomatis sapi itu berada di salah satu dari 7 orang itu. Kan dia disembelih di salah satu dari 7 orang itu. Kan tak mungkin nyembelih di 7 tempat Pak. Ada mungkin bersyarikat 7 orang sembelih di 7 tempat. Pasti sembelihnya di salah satu tempat dari 7 orang itu. Itu masih aman. Jadi ukurannya ya dari orang itu, dari salah satu itu. Jangan dipindahkan melebihi 90 km dari tempat si salah satu itu. Itu yang jadi yang membolehkannya, ya. Baik. Jadi itu hukum tentang memindahkan kurban. Tapi kalau sudah disembelih, kita mau kirim dagingnya kemana saja, itu tidak ada batas lagi tadi Pak. Itu yang nggak boleh tadi apa? Mentransfer kurban atau memindahkan kurban. Kalau udah disembelih, kemana saja kita kirim, nyaman. Kita jadikan terus dalam peti es, kita kirim terus ke Kutajani misalnya Pak. Aman Pak, anapu. Tapi tunggu setelah selesai disembelih, ya. Nah, begitu. Terakhir, nyoka terakhir, kahek pipa nyoka. Kemudian permasalahan terakhir, apa hukumnya berkurban atas nama orang yang masih hidup atau nama orang mati? Permasalahan pertama, berkurban di atas nama orang yang masih hidup. Dalam mazhab Syafi'i dengan tegas menyebutkan la yudahi 'anil ghair bighairi izni. Tidak boleh berkurban atas nama orang lain yang masih hidup kecuali dengan seizinnya. Jadi artinya boleh, tapi wajib kasih tahu, wajib izin. Makanya kan pernah saya bilang, kalau mau kasih hadiah ke mama, ke ayah, itu izin dulu, kasih tahu mak ada kurban untuk mama, kemungkinan jadi atas nama sudah izin sudah aman. Jadi jangan sampai udah disembelih baru kasih tahu, sedangkan si mama tidak tahu apa-apa. Kayak mana mau sah sedangkan si pemilik tidak tahu apa-apa? Berarti dia tidak ada niat pun kurban. Jadi wajib kasih tahu. Kemudian bagaimana kalau dengan berkurban atas nama orang meninggal? Ini banyak kejadian Pak, taruh kurban atas nama almarhum, almarhumah. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga dengan tegas mengatakan wala ammayitin illam yusa biha. Tidak sah berkurban atas nama mayat kecuali pernah diwasiatkan. Jadi kalau si mayat tidak pernah mewasiatkan, tidak sah kurban atas nama mayat. Jadi tidak sah kurban almarhum ayah kita, almarhum mama, tidak sah. Jadi kenapa begitu? Mazhab Syafi'i mengatakan An-Najm, surat An-Najm ayat 39 berbunyi wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak dapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Jadi maksudnya kalau dia tidak berwasiat berarti si mayat tidak berusaha atas dirinya, maka tidak sah. Cuma ada pertanyaan, jadi kalau kayak gitu Ustaz, kayak mana ayah kita sama mama kita tidak bisa kirim kurban? Bapak Ibu perlu difahami, kita memang tidak bisa membuat nama mereka di atas kurban. Tetapi kalau pahala, jangan ragu Pak, semua pahala itu mengalir kepada mereka melalui jalur mandiri, yaitu jalur anak yang anak saleh. Hanya hanya peletaan ini. Kita kenapa kurban? Karena dulu ayah ibu kita membuat kita menjadi baik, menjadi saleh. Dari kecil diajarkan. Lalu kita terngiang-ngiang di telinga ayah kita mengatakan, nak kalau dah kaya, baik dua kamu sedekah, baik dua kamu kurban. Nasihat seorang ayah, nasihat ibu, ya, sehingga kita menjadi baik hari ini. Itu tidak perlu diniatkan, mengalir secara
mati. Kenapa? Nabi yang bilang meninggal seseorang terputus semuanya kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh. Nah, kenapa sampai disebut saleh? Berarti untuk membuat dia saleh itu ada andil orang tuanya. Jadi jangan perlu khawatir pahala kurban sampai tak sampai. Walaupun kita nak taruh nama mereka, pahala solat kita Pak ni sampai tak sampai. Sedekah kita sampai, baca Quran kita per huruf dikirim. Makanya orang tua kalau anaknya saleh, Masya Allah, habis meninggal Pak duduk di alam barzah, sebentar-bentar datang paket, bentar-bentar datang paket. Subuh katruk dalam paket, kau pegang malaikat, paket, kata malaikat. Nah, kita tanya, COD bukan? Nah, COD, nampak? Dikasih. Kenapa? Anaknya rupanya salat subuh, lalu anaknya salat duha, lalu anaknya salat duhur, lalu anaknya ini itu terus mengalir. Masya Allah, bahagianya orang tua mempunyai anak yang saleh. Yang paling kurang ajar, anak palih. Ini bukan anak soleh, anak palih. Itu pakai baju ketat, mabuk, main game judi online, itu semua dialirkan dosa. Kalau dulu orang tuanya membiarkan dia begitu. Nah, ini kita Pak, jangan sok-sok menjadi orang tua yang pengertian. Karena ada anak gadis cerita sesama mereka, Pak, ayah saya pengertian sekali orangnya. Kenapa pengertian? Diizinkan keluar rumah dengan baju ketat, diizinkan punya pacar. Itu paling senang anak gadis punya orang tua kayak gitu. Kenapa? Ayah kok pengertian, tak pernah dia marah-marah sama kami. Orangnya cukup itu. Kalau pulang Pak, diciumnya ayahnya, sayang kali. Mati masih dia lanjut dengan baju ketat gara-gara anda larang ayahnya. Setiap hari datang paket. Paket apa Pak? Paket cambuk. Dicambuk sama syaitan, dicambuk sama malaikat tiap hari. Anakmu membuka aurat, anakmu sedang main game judi online, anakmu begini dan begitu, anakmu korupsi, anakmu jadi presiden dengan ijazah palsu, anakmu begitu. Contoh, kan saya kasih contoh aja, saya kan tidak sebut orangnya, jadi tidak bisa kena undang-undang IT itu, tidak bisa kena. Saya tidak sebut nama. Ini pun nanti kamera harus bunyi tit, namanya Pak boleh bunyi tit. Okey, begitu Bapak. Makanya jangan khawatir, pahala kurban kita sampai. Ada tak yang mengatakan boleh pakai nama orang meninggal? Ada, yaitu mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka membolehkan memakai nama mayat untuk dijadikan kurban. Boleh. Jadi tidak semua ulama sepakat tak boleh. Syafi'i yang paling tegas. Maliki makruh menjadikan orang meninggal sebagai pemilik kurban, kecuali dia berwasiat. Baik.